Apakah benar kemenangan Palestina adalah bagian terbesar dari tanda hari kiamat? Saya belum menemukan dalil. Yang ada dalil secara umum. Rasulullah bersabda tadi bahwa apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi bagi umat Islam. Arti mafhum mukhalafahnya apa? Apabila penduduk Syam telah baik, maksudnya penduduk Syam semuanya sudah kembali kepada agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka saat itulah kaum muslimin akan menjadi baik. Iya. Adapun bahwa kemenangan Palestina adalah bagian terbesar dari tanda hari kiamat, ini butuh dalil. Dan saya belum mendapatkan apa? Dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Karena itu perkara gaib, Pak. Dan perkara gaib harus ditetapkan oleh apa? Dalil. Iya. Seorang muslim akan diwafatkan dengan cara angin yang masuk ke ketiaknya. Lalu ketika huru-hara kiamat, apakah akan dibangkitkan lagi sehingga merasakan huru-hara? Tidak. Tidak. Seorang muslim tidak akan pernah merasakan huru-hara hari kiamat. Karena sudah kita sebutkan tadi, hari kiamat hanya akan dirasakan oleh seburuk-buruk makhluk. Ya. Tadi Ustadz tersebutkan ciri-ciri kiamat, salah satunya wanita seperti punuk unta. Seperti apa Ustadz? Apakah maksudnya pakai sanggul? Iya, pakai sanggul, pakai apa? Pokoknya biar kelihatan cantik lah, Pak. Iya. Makanya para ulama mengatakan bahwa memakai sanggul sehingga menyerupai punuk unta itu tidak boleh, haram. Ada hadis yang mengatakan bahwa usia umat Islam tidak sampai 1500. Apakah hadis itu sahih atau lemah? Palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang berapa lama umur umat Islam. Semua ahli hadis sepakat ini, Pak, bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam semuanya palsu. Saya pernah mendengar di akhir zaman umat muslim akan dibingungkan oleh ulama yang membingungkan. Ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya para manusia. Tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga apabila sudah tidak tersisa lagi ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, namun dianggap ulama. Lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah ini, ketika diulamakan orang yang bukan ulama, dan ternyata hakikatnya dia bukan ulama, pasti akan menimbulkan fatwa-fatwa yang membingungkan, saudara. Iya. Katanya yang sering baca Quran akan dinaungi di hari kiamat.
Sedangkan katanya orang muslim tidak ada saat kiamat. Jadi bagaimana ya amal yang menyelamatkan hari kiamat? Pak, datangnya hari Al-Quran memberi syafaat itu setelah terjadinya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Adapun saat terjadinya hari kiamat tidak ada satupun umat Islam yang hidup di zaman itu. Karena semua sudah diwafatkan. Jadi tidak perlu lagi Anda bertanya apa amal untuk menyelamatkan saya di hari kiamat. Amal Anda cuma satu, Anda Muslim. Jika Anda Muslim, Allah wafatkan Anda dan Anda tidak akan merasakan hari kiamat. Tapi jika Anda kafir, Anda akan merasakannya. Maka kalau antum pengen tahu hari kiamat, silakan kafir. Na'udzubillah. Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah. Bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Pertama, hafalkan 10 awal surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis demikian. Man hafidha 10 ayat, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal. Dia akan terlindung dari Dajjal. Sudah hafal belum? Belum. Bapak yakin gak ketemu Dajjal? Siapa yang sudah hafal? Belum ada yang hafal. Aduh. Ini kayaknya yang belum hafal merasa yakin gak bakalan ketemu Dajjal kali Pak. Sekarang kita hafalin Pak. Hafalnya ngelotok. Gampang Ustaz, nanti saya baca pakai mushaf. Kalau diambil gimana mushafnya? Hafalkan. Yang kedua, jangan datangi Dajjal kalau memang Dajjal sudah keluar. Kata Rasulullah, "Idza sami'a ahadukum Dajjal bi ardin falyan'a anhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal sudah sampai di suatu tempat, larilah menjauh darinya. Jangan malah penasaran, kayak gimana sih Dajjal? Kan orang Indonesia suka penasaran. Dajjal itu syubhatnya kuat sekali Pak. Ya, mengerikan. Yang ketiga, selalu berdoa sebelum salam, berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hafal enggak? Hafal semuanya ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, kenali ciri-ciri Dajjal. Dan setiap orang Islam akan bisa melihat insyaallah. Karena Dajjal tertulis di antara dua matanya kafir. Dan hanya bisa dilihat oleh orang Islam saja. Ataupun orang yang tidak Islam tidak bisa melihatnya. Iya. Kenapa Nabi Isa diberi kelebihan untuk membunuh Dajjal? Kok kenapa? Pertanyaannya. Itu kan urusan Allah, Pak. Kalau urusan Allah nggak boleh nanya kenapa. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Merekalah yang ditanya. Emang maunya antum yang membunuh Dajjal ya? Iya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, akhi. Ya. Bagaimana nasib umat yang sudah ngikutin Dajjal waktu itu Ustadz? Apakah ia akan taubat? Taubat dia. Sebab kalau dia tidak taubat, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa.
Karena Nabi Isa hanya memberikan pilihan, dibunuh atau masuk Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Demikian dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah manusia selain yang diceritakan di hadis setelah Nabi Isa bersembunyi di Gunung Tur itu masih ada, Ustadz? Seperti misalnya yang ada di Indonesia misalnya, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas Rasulullah hanya menceritakan bahwa Nabi Isa disuruh oleh Allah membawa kaum mukminin ke perbukitan Tur. Di mana perbukitan Tur itu tidak akan dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Perang Hamas Israel termasuk tanda hari kiamat bukan? Belum dapat dalilnya saya, Pak. Iya. Belum dapat apa? Dalilnya. Karena untuk menyebut itu tanda hari kiamat harus ada dalil. Yang ada dalilnya peperangan antara kaum muslimin melawan Eropa. Itu nanti di akhir zaman. Di mana kaum muslimin berjumlah 12.000 pasukan. Lalu kemudian perang. Hari pertama tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hari kedua tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hari yang ketiga kaum muslimin mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil menang. Kalau itu ada dalilnya sahih. Iya. Bagaimana hukumnya pergi umroh enggak bareng suami, Ustadz? Haram. Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhirat untuk safar kecuali bersama siapa? Mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kada." Aku diwajibkan untuk ikut perang. Wa anni imraati kharajat haja. Tapi istriku, hai Rasulullah, mau pergi haji. Gimana? Apa kata Rasulullah? Idhab wa hujja ma imraatik. Pergilah dan hajilah bersama istrimu. Rasulullah tidak bertanya kepada sahabat ini, istrimu pergi bersama rombongan wanita yang aman enggak? Rasulullah tidak bertanya, perjalanannya aman enggak? Ketika Rasulullah tidak mempertanyakan itu semua, Pak, itu menunjukkan itu semua tidak dianggap. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Memang ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Iya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dua kabilah. Di mana dua kabilah ini kerjaannya suka merusak, membunuh. Dan itu sudah muncul di zaman Dzulqarnain. Zaman siapa? Dzulqarnain itu dikisahkan oleh Allah di mana surat apa? Al-Kahfi. Baca sama antum surat Al-Kahfi. Di akhir-akhirnya Allah menceritakan tentang Dzulqarnain itu, Pak. Sudah muncul Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan Rasulullah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj itu cirinya Pak, ya, matanya sipit. Tapi bukan orang Cina ya. Tidak boleh mengatakan, oh itu maksudnya orang Cina. Nggak boleh. Hidungnya pesek. Wajahnya lebar. Seperti perisai. Itu ciri-cirinya. Kalau antum melihat ada orang yang cirinya kayak gituan, nggak boleh antum bilang, ente Ya'juj Ma'juj. Iya, bukan, karena mereka belum keluar. Mereka belum apa? Belum keluar.
Apa tolak ukur bahwa penduduk Syam sudah baik? Sudah sebutkan tadi. Mereka sudah semuanya kembali kepada agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sementara sekarang penduduk Syam masih banyak yang bodoh tentang ayat Allah. Bahkan sholat aja nggak paham. Banyak, Pak. Iya, banyak itu. Silakan antum survei langsung ke sana, pergi ke Syam. Banyak di antara mereka yang nggak sholat. Banyak di antara mereka bahkan nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab. Banyak. Iya. Subhanallah. Salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Apa maknanya? Ada beberapa penafsiran. Namun yang paling kuat wallahu alam, maksudnya akan banyak peperangan dan kaum muslimin akan menguasai banyak negeri. Sehingga banyaklah budak-budak wanita. Dan ketika budak wanita ini dinikahi oleh majikannya, otomatis anaknya jadi majikan dia. Karena statusnya dia budak, anaknya statusnya merdeka. Itu maknanya. Sementara Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan di antara maknanya adalah banyaknya uququl walidain. Banyaknya durhaka kepada orang tua sehingga si anak menjadikan ayah ibunya bagaikan budak. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama, Pak, jangan tinggalkan majlis taklim. Majelis ilmu, wallahi majelis ilmu itu kekuatan yang luar biasa, Pak, untuk menjadikan kita istiqamah. Majelis yang senantiasa dibahas Al-Quran menurut penafsiran para ulama, dibahas hadis dengan merujuk syarah para ulama, diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia, majelis yang memperkenalkan kita tentang Allah dan hak-haknya yang agung berupa tauhid, yang dibahas padanya bahaya syirik dan semua penyimpangan-penyimpangan supaya kita selamat. Ya. Ada laki-laki yang mau menikahi saya, tapi dia masih malas sholat. Jangan diterima. Jangan diterima, wallah. Kalau Tuhannya saja berani dia maksiati, dia enggak mau bahkan malas untuk sujud dan meletakkan jidatnya kepada Tuhannya yang menciptakan dia. Bagaimana kamu mau jadikan dia sebagai imam kamu? Sementara dia sendiri sombong untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, Pak, salat itu dijadikan parameter, Pak. Umar bin Abdul Aziz kalau ingin mengangkat seorang gubernur, yang beliau perhatikan pertama kali salatnya dulu. Kalau dia salatnya bagus, dia jaga, maka Umar pun kemudian mengangkat dia. Karena salat itu punya kekuatan, Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi dia ingin sekali menikahi saya. Subhanallah. Bilang ke dia, saya tidak mau nikahi laki-laki yang malas sujud kepada Tuhannya. Saya tidak mau menikahi laki-laki yang suka memaksiati Allah. Kalau Allah saja dimaksiati, mudah bagi dia untuk yang menzolimi saya. Sahih, Pak. Kalau Allah saja dia berani untuk zolimi dengan cara tidak taat kepadanya, dan Allah tidak mungkin dizolimi oleh siapapun juga tentunya. Tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka untuk dia tidak bertanggung jawab sama istrinya sangat mudah. Kalau perintah yang sangat agung saja dia maksiati,
Jadikan tolak ukur oleh kamu sholat dia. Kalau sholat dia bagus, dia jaga sholatnya, kekhusyuannya, insya Allah dia laki-laki yang baik. Biiznillah. Iya. Mau bertanya Ustadz, Allah itu di mana bentuknya? Lah, kok nanya gimana bentuk Allah? Akhi, mikirin bentuk jin aja nggak bisa ente. Coba antum pikirkan bentuknya malaikat, bisa nggak? Malaikat disebutkan ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, 5 sayap. Malaikat Jibril 1000 sayap. 600 sayap, maaf. Coba pikirkan. Bisa mikirkan nggak? Kalau itu makhluk, terus kamu mau mikirkan bentuk Allah? La haula wala quwata illa billah. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan mikirin zatnya Allah. Nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Bagaimana bisa istiqomah di akhir zaman, khususnya kami generasi muda yang rawan tergoda dengan kemaksiatan? Memang di zaman ini syahwat luar biasa. Ya, maka pemuda, hendaklah kalian pertama berusaha untuk sibukkan dengan menaati Allah dengan ketaatan. Sibukkan dengan ilmu-ilmu Allah. Jangan sibukkan dengan media sosial. Itu sangat merusak. Jangan sibukkan dengan hal-hal seperti itu. Karena sumber fitnah terbesar di zaman sekarang ada di media itu. Internetnya, YouTube-nya, TikTok-nya, dan yang lainnya. Wallahi akhi, sumber fitnah sekarang itu ada di situ. Makanya akhwat Islam, siapa yang ingin selamat, berhati-hati dia. Berhati-hati. Berapa lama Dajjal tinggal di dunia? Sampai terbunuh, kata Rasulullah, 40 hari. Hari pertama lamanya sama dengan setahun. Artinya matahari ditahan sampai setahun, Pak. Terus bagaimana sholatnya? Ini ditanya oleh seorang sahabat. Bagaimana sholatnya di saat hari yang lamanya setahun? Kata Rasulullah, tetaplah sholat seperti biasa, tapi diperkirakan sendiri. Iya. Hari kedua lamanya sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari selanjutnya sama dengan hari-hari biasa. Dan itu memang hari yang sangat berat, Pak. Karena saat itulah kaum mukminin sangat terasing sekali. Sangat terasing. Karena sangat banyaknya pengikut Dajjal. Bagaimana caranya bisa ikhlas dan sabar menghadapi suami yang poligami? Masya Allah. Caranya kamu ingat istri-istri Nabi. Para istri Nabi dipoligami. Ya tidak? Maka jadilah kalian seperti istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipoligami tapi mereka berusaha ikhlas, berusaha tetap untuk berlomba-lomba melayani suaminya. Rasa cemburu pasti ada, tapi jangan sampai cemburu kamu mengalahkan ketaatanmu kepada Allah dan suamimu. Memang berat tapi pahalanya sangat besar. Iya. Berat memang. Memang cobaan yang terberat bagi seorang istri saat suaminya kawin lagi. Sebagaimana halnya cobaan yang terberat buat suami, apa?
Cobaan terberat buat suami apa? Perempuan. Rasulullah bersabda begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Wanita. Makanya jangan pernah Anda bermain-main tentang soal wanita, Mas. Kalau Anda mau kawin aja. Jangan main-main. Nggak usah antum rame bicarain poligami. Poligami bukan untuk diobrolin, Pak, diamalin. Kalau Anda nggak berani, udah nggak usah sibuk ngomongin poligami. Ya. Baik, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah. Yang salah semuanya dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.